Hello family members, welcome back to my channel. It's me Agukat once again. And first of all, don't forget to subscribe my channel and like, comment, share, and please don't skip my video. I want to watch till the end. So guys, first of all, wishing you a very happy Sunday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sedikit membicarakan mengenai Ramadan yang ada di buku 30 Sajian Rohani, yaitu Renungan di Bulan Ramadan dari Nur Khalis Majid. Maka, apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Nah, tujuan puasa dalam jangka panjang adalah menjadikan takwa sebagai asas dan pandangan hidup yang benar. Dan juga sebaliknya, bahwa apapun asas dan pandangan hidup selain takwa dinyatakan secara jelas dan tegas oleh kitab suci Al-Quran sebagai landasan dan pandangan hidup yang salah. Perlu diingat kembali bahwa ketakwaan yang bersifat batiniah itu kemudian juga harus diwujudkan dalam bentuk moral dan budi pekerti mulia lewat pencapaian tujuan perintah berpuasa, yaitu takwa. Orang yang beriman akan dengan sendirinya dapat melepaskan diri dari kekangan dimensi kekinian dan kemudian mampu melakukan introspeksi diri. Kata introspeksi diri seperti dikutip dalam hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan orang berpuasa banyak melakukan kegiatan introspeksi diri atau mawas diri sebagai syarat mencapai tujuan ibadat puasa, berarti itu ampunan. Hadis tersebut berbunyi, barang siapa berpuasa penuh dengan keimanan dan introspeksi diri, maka diampuni segala dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun agaknya, kata ihtisab akan lebih tepat kalau diterjemahkan dengan self-examination atau melakukan koreksi diri. Koreksi diri adalah tindakan yang sangat sulit dilakukan, khususnya oleh mereka yang tidak memiliki sikap jujur dan rendah hati. Berkaitan dengan itu, ungkapan atau pepatah yang berbunyi, katakanlah yang benar, itu walau pahit rasanya. Sebenarnya, pekerjaan tersebut belum terlalu berat jika dibandingkan dengan melakukan koreksi diri. Kenapa? Karena hal itu terjadi, biasanya hal itu terjadi karena orang akan lebih mudah melakukan kritik dan menilai kesalahan orang lain daripada mengoreksi dirinya sendiri. Kemauan melakukan koreksi atau kritik terhadap kesalahan diri adalah pekerjaan yang amat sulit. Akan tetapi, inilah hakikat akhlak mulia sebagaimana yang dimaksud oleh hadis Nabi di atas tadi. Disitulah pentingnya amalan puasa harus diikuti oleh tindakan ihtisab agar orang beriman dapat memiliki akhlak yang mulia. Kalau seseorang tidak mampu melakukan koreksi dan kritik diri yang di dalamnya dibutuhkan ketulusan dan kejujuran hati, maka yang akan terjadi adalah munculnya sikap sombong, selalu merasa dirinya benar, atau bahkan paling fatal, menganggap dirinya paling benar. Itu sangat fatal sih. Sikap semacam itu mirip dengan ungkapan Melayu yang sangat populer di masyarakat kita. Sekiranya yang berbunyi, kuman di seberang lautan jelas terlihat, sedangkan gajah di pelupuk mata tak terlihat. Dalam kitab suci Al-Quran juga disebutkan bahwa sikap sombong atau tidak mau melakukan koreksi diri akan membawa kehancuran. Ya, akan membawa kehancuran. Ayat itu dalam terjemahannya yang berbunyi, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada mereka yang hidup mewah di negeri itu, yang dimaksud itu supaya menaati Allah ya. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan, kemudian kami hancurkan negeri itu
menjadi sehancur-hancurnya. Dalam ayat ini sudah tertera disebutkan bahwa orang yang bersikap durhaka atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran dan menutup hatinya sehingga hatinya menjadi gelap. Dengan demikian, kata fasik dapat diartikan sebagai orang yang tidak mengikuti kebenaran, termasuk yang datang dari dirinya sendiri. Hati orang fasik itu gelap, sehingga ia tidak lagi membedakan yang benar dan yang mana yang salah. Di sini, kemudian orang fasik sering diidentikan dengan orang yang tidak mampu mengikuti dan peduli pada aturan dan hukum. Hati yang tertutup adalah hati yang gelap. Dalam bahasa Arab disebutkan hati yang zulmani atau lawannya hati nuraini, yang asal katanya nur berarti cahaya atau terang, yakni hati yang selalu mengajak kepada kebaikan. Sekali lagi, kalau seseorang atau bangsa sudah diinggapi penyakit fasik sesuai dengan janji Allah SWT, orang atau bangsa tersebut akan dihancurkan atau dibinasakan hingga menjadi rata dengan bumi, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, yang dimana berbunyi, kemudian kami berpesan kepada keduanya, pergilah kamu berdoa kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami binasakan mereka sehancur-hancurnya. Peringatan yang demikian itu telah dibuktikan sendiri oleh umat Islam pada saat kejayaan Islam di Baghdad, Irak tepatnya. Pada saat itu, umat Islam menjadi pusat peradaban dunia dalam kemegahan kota Baghdad sebagai pusat yang dipenuhi oleh gedung-gedung yang megah dan mewah. Bahkan, menurut sebuah informasi dari literatur sejarah yang ada di Universitas Princeton, Amerika, pada saat Baghdad menjadi kota metropolis, pajak yang dikumpulkan pemerintah Baghdad banyaknya sama dengan kekayaan negara bagian Philadelphia. Akan tetapi, karena mereka kemudian menjadi orang-orang fasik, hawa nafsunya sudah tidak lagi dikendalikan oleh hati mereka, atau dapat diartikan sudah gelap, tertutup, serta mereka hidup bermewah-mewahan. Akhirnya mereka dibinasakan dan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh bangsa Mongol. Bahkan sisa-sisa batu merahnya pun tak tersisa. Kemudian yang demikian itu benar-benar sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Gejala yang demikian juga menjadi sunatullah, hukum alam, bahwa setiap orang atau bangsa yang sudah tidak lagi menjunjung tinggi moral dan akhlak, ia akan mengalami kejatuhan dan kehancuran. Sejarawan terkenal, Gibbon pun menceritakan hal yang sama dalam bukunya The Dazzling and the Fall of Roman Empire. Disebutkan bahwa kerajaan Romawi yang berbentuk imperium yang begitu besar dan ditakuti bangsa-bangsa lain pada zamannya hancur dan binasa karena dipimpin oleh orang-orang fasik, orang yang tidak lagi mau memedulikan aturan atau akhlak. Para raja dan pejabatnya sudah tidak memiliki moral dan akhlak lagi. Mereka hidup bermegah-megah dan hanya mementingkan kepentingan dirinya. Mereka pun akhirnya hancur dan binasa. Pengertian akhlak atau akhlak jamak dari khuluq sebenarnya memiliki kaitan erat dengan makna penciptaan khalq, yakni bahwa manusia pada awal mulanya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi bersih dan suci. Manusia juga dikaruniai kepekaan batin atau rohani berupa dorongan halus untuk selalu mencintai kebajikan serta kemampuan membedakan yang benar dan yang salah, seperti dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 30. Tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Namun, perlu diingat, dalam perjalanannya fitrah tersebut dikotori oleh sikap-sikap yang mendahulukan bisikan dan dorongan hawa nafsu sehingga hati nurani sebagai sumber kekuatan yang membimbing kepada kebajikan menjadi gelap. Dan disitulah yang dimaksud dengan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuknya kepada mereka yang zalim atau hatinya yang menjadi gelap dan tertutup, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Berkaitan dengan problem menjaga dan memelihara fitrah atau sumber akhlak, posisi orang tua sebagai perantara budaya, culture broker, memiliki peran yang sangat penting, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang sering kita dengar.
Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam kesuciannya, dan kedua orang tuanya lah yang akan mengubahnya apakah ia akan menjadikannya orang Majusi atau Nasrani. Fitrah dapat berarti kesucian, yang hakikat kesucian itu sendiri adalah moral atau budi pekerti yang baik. Jadi, sebenarnya hal-hal yang baik itulah yang sesuai dengan fitrah manusia. Namun, seperti diungkapkan sebelumnya, bahwa bersamaan dengan perjalanan sang waktu, akhirnya manusia mengalami penyimpangan-penyimpangan dari hati nurani. Sering disebut dhamir, hati kecil atau fuad. Ibadah puasa, seperti halnya ibadah-ibadah lain dalam Islam, memiliki dimensi intrinsik, yakni dimensi vertikal yang intinya adalah sebagai ritual yang bersifat sangat pribadi, privat, dan hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan itu, perintah sholat diawali dengan takbiratul ihram, berarti melakukan pemutusan diri dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah simbolisasi dimensi vertikal. Kemudian harus diakhiri dengan mengucapkan salam, berarti berbuat baik, beramal saleh kepada manusia. Ibadah puasa pun memiliki dimensi yang sama dengan ibadah sholat, yakni dimensi konsekuensial, berupa pengembangan rasa empati kepada orang yang berada dalam kesusahan. Anjuran mau peduli dan membantu fakir miskin, diantaranya dengan mengeluarkan zakat fitrah dan mal atau harta. Pentingnya dimensi konsekuensial tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk anjuran melakukan amalan-amalan sosial atau social work yang pahalanya akan dilipat gandakan. Hal yang demikian itu juga dianjurkan lewat memberikan makanan untuk berbuka puasa yang pahalanya sangat besar. Amalan-amalan tersebut seluruhnya akan dapat membantu meningkatkan derajat atau kualitas dimensi vertikal sebuah ibadah. Untuk dapat mencapai tujuan perintah puasa yang sesungguhnya, baik dari dimensi vertikal maupun konsekuensial, orang beriman dianjurkan melakukan jihad, yakni usaha secara sungguh-sungguh. Adapun kata jihad yang mengandung pengertian yang lebih banyak menonjolkan pada usaha secara sungguh-sungguh, dimensi fisikal atau jasmania. Kemudian, ia juga harus melakukan ijtihad. Ijtihad yakni melakukan usaha secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pikiran atau intelektual. Kata ijtihad kemudian banyak dipahami sebagai usaha secara sungguh-sungguh yang berkaitan dengan pemikiran atau intelektual. Selanjutnya, orang beriman juga harus melakukan mujahadah, yang berarti usaha secara sungguh-sungguh dengan kekuatan rohaniyahnya. Ketiga kata tersebut dengan variasi pengertiannya, jihad, ijtihad, dan mujahadah, berasal dari akar yang sama, yakni jahadah. Dengan berpuasa secara baik dan benar dengan sendirinya, orang beriman pada saat datang hari Idul Fitri akan menyandang predikat fitri, yang artinya ia akan kembali kepada kesucian atau kebersihan jiwa atau hati nurani, atau yang alamiahnya yang menurut alamiahnya. By nature, manusia mencintai kebajikan dan kebenaran. Setelah setahun hati nurani tertutup oleh kepentingan diri, facet interest, kepicikan hati, kesempitan diri dengan menjalankan ibadah puasa secara benar. Tidak hanya menahan makan dan minum serta semua yang dapat membatalkan puasa seperti dalam pemahaman fikih formal, juga mampu mengendalikan dari godaan dan dorongan hawa nafsu, maka hati nurani akan menjadi baik kembali. Hati nurani kembali memiliki kepekaan terhadap aturan moral dan akhlak. Meminjam idiom ungkapan sastrawan terkenal Dante, bulan puasa dianalogikan sebagai purgatorio atau usaha penyucian karena manusia telah berbuat dosa dan kesalahan yang menimbulkan kesusahan secara spiritual akibat pelanggaran terhadap hati nuraninya. Manusia kemudian jatuh ke dalam inferno, dan dengan menjalankan puasa secara baik dan benar, manusia akan menjadi bahagia kembali atau masuk ke alam paradiso secara spiritual karena kembali kesucian, dan inilah hakikat moral atau akhlak mulia serta refleksi ketakwaan. Baiklah, sekian dari kami dan terima kasih atas perhatian kalian. Oh ya, mohon maaf apabila ada salah tutur kata pada kami ya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.